Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Cynthia Febriana dengan NIM 230501004 dari Prodi Pendidikan Agama Islam pada mata kuliah Strategi dan Model Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Ibu Novitayanti MPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting yang saya dapatkan dari materi yang berjudul Metode Pembelajaran PAI. Metode dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tarikoh, yang berarti langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jika dihubungkan dengan pendidikan, maka metode itu harus diwujudkan dalam proses pendidikan, dalam rangka mengembangkan sikap mental kepribadian agar peserta didik dapat menerima pelajaran dengan mudah, efektif, dan dapat dicerna dengan baik. Metode mengajar dapat diartikan sebagai salah satu cara yang digunakan oleh guru dalam mengajarkan peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung. Metode mengajar adalah cara-cara untuk menyajikan bahan pelajaran kepada siswa untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, salah satu keterampilan guru yang memegang peranan penting dalam pengajaran yaitu keterampilan memilih metode. Pemilihan metode berkaitan langsung dengan usaha-usaha guru dalam menampilkan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi, sehingga pencapaian tujuan pengajaran dapat diperoleh secara optimal. Oleh karena itu, salah satu hal yang sangat mendasar untuk dipahami guru adalah bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar, yang sama pentingnya dengan komponen-komponen lain dalam keseluruhan komponen pendidikan. Selanjutnya yaitu macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode yang sudah sejak lama digunakan dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang bersifat konvensional atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Selanjutnya yang kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi merupakan suatu cara mengelola pembelajaran yang penyajian materi melalui pemecahan masalah, serta analisis sistem produk teknologi yang pemecahannya sangat terbuka. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab merupakan suatu cara mengelola pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk memahami materi tersebut. Metode tanya-jawab akan menjadi efektif jika materi yang menjadi topik bahasan menarik. Selanjutnya yang keempat yaitu metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas merupakan cara mengajar atau penyajian materi melalui penugasan siswa untuk melakukan suatu pekerjaan. Pemberian tugas dapat secara individu atau kelompok. Pemberian tugas untuk setiap siswa atau kelompok dapat berbeda atau dapat pula sama. Selanjutnya yang kelima yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan suatu cara pengelolaan pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami atau membuktikannya sendiri untuk dipelajari. Dalam metode ini, siswa diberi kesempatan untuk mengalami atau membuktikannya sendiri dengan mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, dan membuktikannya, serta menarik kesimpulan tentang objek yang dipelajari. Selanjutnya yang keenam yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan suatu cara pengelolaan pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, benda, situasi, atau cara kerja suatu produk teknologi yang sedang dipelajari. Demonstrasi dapat dilakukan dengan menunjukkan benda, baik yang sebenarnya, model, maupun tiruannya, dan disertai dengan penjelasan lisan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu metode tutorial atau bimbingan. Metode tutorial atau bimbingan
merupakan suatu proses pengelolaan pembelajaran yang dilakukan melalui proses bimbingan yang diberikan atau dilakukan oleh guru kepada siswa, baik secara perorangan atau kelompok. Selanjutnya yang kedelapan yaitu metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan suatu permasalahan yang kemudian dicarikan penyelesaiannya dengan dimulai dari mencari data sampai pada kesimpulan. Baiklah, sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.